Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda semuanya, apa kabar? Jadi hari ini saya merekamnya sore hari ya, jadi saya bilang selamat sore. Tapi bagi bunda yang menonton ini, baik itu di siang hari, di pagi hari, di malam hari, saya ucapkan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah ini videonya udah langsung shopping dan unboxing aja ya, bener-bener deh gitu. Bukannya buka salam dulu gitu ya. Oke, jadi ini saya belanja ke Pasaraya Pusat, beli kebutuhan dapur. Itu ada beberapa jenis perkerupukan gitu ya, perkerupukan yang udah lama nggak saya beli. Terakhir itu saya beli kalau tidak salah itu kerupuk pangsit gitu ya. Jadi saya beli ada tempe, ada kerupuk-kerupuk gitu ya, terus ada toge 3.000. Terus ada pepaya, pepaya itu ada yang 8.000 dan ada yang 7.000 dua-duanya ya. Terus saya beli buncis gitu ya. Terus saya beli kerupuk itu satu satu seperempat ya, seperempat itu masing-masing kerupuk itu harganya 7.000. Terus saya beli daun-daun ini 2.000. Terus saya beli bumbu halus ini ada dua ya, satu itu bumbu halus warna kuning, maksudnya itu adalah untuk bikin gulai warna kuning gitu ya. Terus satu lagi bumbu halus untuk bikin toco lagi, yes itu toco. Jadi kemarin itu toco yang saya bikin itu kayaknya kurang gitu ya, kurang memuaskan. Jadi akhirnya saya pengen coba lagi karena waktu itu kalau nggak salah saya bikin toconya itu pakai ini ya, santan kotak gitu. Jadi mungkin saya belum terbiasa dengan santan kotak, jadi saya mau bikin lagi tapi dengan santan yang biasa gitu. Terus selanjutnya itu saya beli pete, kata ibu saya cocok kalau dikasih pete itu enak gitu. Jadi saya beli pete juga. Terus apa ya tadi, oh ikan asin. Nah ini bahasa Indonesianya apa? Oke. Jadi ikan asin namanya ikan sape kalau di Padang gitu ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Ikan sepat. Mari kita googling, oke. Jadi itu ikan sape kecil dan ikan sape besar. Itu yang tipis-tipis tadi. Terus ada ikan siam gitu ya. Terus saya beli jengki. Jengki ini adalah makanan atau menu yang bisa menambah selera dan juga menambah aroma gitu ya. Jadi saya beli jengkol. Itu kalau tidak salah saya belinya 5.000 dan harganya itu 10.000 ya, 10.000 apa 15.000 ya kemarin ya. Saya beli aduh lupa deh, antaranya itu ya, kalau nggak salah 5.000 isi 10, aduh lupa bener. Terus setelah di unboxing semuanya gitu ya, karena udah lama sekali ya saya nggak beli jengkol gitu ya, terakhir itu kapan gitu ya. Terus memang benar-benar semerbak semuanya gitu, jadi saya stop dulu beli jengkolnya. Nah sekarang saya kemarin ada lihat salah satu selebgram Minang gitu ya, dia di tok-toknya dia beli jengkol gitu kan, terus beli jengkol terus dia bikin cabe gitu kan, jengkol balado gitu ya, dan akhirnya saya ngiler gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya pengen coba deh gitu. Terus setelah itu, tapi saya belinya nggak banyak ya, saya belinya 10 aja kalau nggak salah ya. Tuh harganya berapa tuh lupa tadi, saya lupa catat juga. Terus ini udah dikeluarkan semuanya gitu ya. Sekarang ini supaya mempermudah saya nanti kalau saya mendesak masak gitu ya. Jadi ini ikan asinnya saya langsung buka aja kepalanya gitu ya. Terus saya masukkan ke dalam kotak. Nah, kalau bunda-bunda sendiri gimana? Bunda suka bikin ikan asin juga nggak di rumah gitu? Kalau memang suka bikin ikan asin, biasanya suka bikin ikan asin apa? Sebenarnya saya dulu di rumah sebelum menikah itu yang suka ikan asin itu ibu saya gitu. Tapi setelah saya menikah gitu ya, dulu yang saya ketika tidak terbiasa makan ikan asin, dan ketika menikah punya suami yang lebih suka makan ikan asin daripada perdaging-dagingan gitu ya, akhirnya menular ke saya juga gitu. Jadi akhirnya saya juga suka ikan asin juga gitu. Nah jadi ya akhirnya karena udah terkontaminasi gitu
Karena memang kalau dilihat-lihat ikan asin tuh benar-benar apa ya, menggiurkan gitu loh Bunda. Jadi dari segi aromanya, dari segi masaknya itu tantangan juga bagi saya di awal-awal gitu ya. Sampai pernah waktu itu saya di awal-awal memasak ikan asin gitu ya. Terus kan kata ibu saya kalau masak ikan asin itu jangan cepat sekali gitu. Usahakan agak crispy gitu. Terus setelah saya goreng gitu ya, mungkin kelamaan karena saya melihat ini udah coklat belum ya? Ini udah matang belum ya? Ini udah kriuk belum ya gitu. Terus akhirnya saya bilang ketika saya rasa udah coklat gitu saya angkat gitu ya. Terus setelah saya sajikan ya karena memang saya memang dari awal menikah itu saya nggak bisa masak ya Bunda gitu. Jadi saya memang masih proses belajar. Terus setelah saya angkat dan saya sajikan ke meja makan gitu ya, dan ketika suami makan beliau nanya gitu, Umi ini ikan asinnya nih gosong katanya gitu ya. Jadi saya bilang oh itu gosong ya, saya bilang gitu kan. Terus iya ini gosong namanya gitu kan, kalau gosong ini ikan asin berarti ini nanti jadinya pahit katanya gitu. Oh ya akhirnya saya minta maaf gitu ya, jadi akhirnya saya ulang lagi gitu ya, saya ulang lagi masak tapi lupa apakah saya masak lagi apa beliau beliau yang memilih untuk langsung makan aja itu saya lupa gitu ya. Jadi akhirnya gitu. Jadi setelah itu saya baru ingat bahwa kalau masak ikan asin itu memang tidak boleh dalam keadaan api besar dan juga diangkatnya juga jangan terlalu lama atau terlalu matang gitu. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan. Jadi ini saya beli ikan juga ya. Jadi karena tadi ketika saya pulang dari pasar, ikannya saya taruh dulu ke kulkas, terus saya sholat gitu. Terus ada saya beli dua jenis ikan, satu ikan apa namanya ikan basah, ikan teri basah ya namanya. Terus yang kedua itu adalah ikan taneman apa ikan gambolo ini namanya yang nggak besar-besar dikit gitu. Terus namun untuk saat ini karena saya mau bikin gulai dulu gitu ya, jadi ikannya nanti saya masukkan kulkas dulu, setelah itu baru saya bersihkan. Terus selanjutnya sekarang saya mau bikin gulainya ini kalau tidak salah saya mau bikin gulai buncis tapi bukan tauco ya. Jadi setelahnya mau bikin gulai kuning gitu, gulai yang ada kunyitnya itu tapi dia sayurnya sayur buncis gitu. Terus kalau misalnya kan gulai toco itu kan dia pakai bumbu toco ya. Nah kalau saya nggak pakai bumbu toco yang ini gitu, saya pengen tapi sayurnya tetap buncis. Karena ibu saya itu kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu bikin gulai gulai ketupat itu yang buncisnya itu dipotong-potong gitu, bukan kalau toco kan diserong ya potongnya. Nah kalau yang ibu saya yang bukannya yang dipotong-potong kecil-kecil gini gitu. Jadi saya pengen aja gitu, pengen bikin yang kayak gitu juga deh gitu. Akhirnya karena Idul Fitri kemarin kan ibu saya nggak bikin itu karena beliau di Jakarta untuk persiapan umroh, jadi kami nggak menikmati toco itu gitu yang bikinan beliau gitu, tapi dibikinin sama tetangga rumah. Terus yang ini bumbunya ini sudah saya minta bikinkan sama ibu-ibu yang dijual di pasar gitu kan. Saya bilang, Bu, saya mau bikin gulai buncis tapi yang warna kuning bukan toco, saya bilang gitu kan, gulai kuning gitu. Terus tolong bikinkan bumbunya. Terus saya beli harganya 3.000. Terus akhirnya beliau siapkan bumbu-bumbunya. Nah setelah mulai buncisnya itu sudah agak layu gitu ya, dan maksudnya itu buncisnya udah nggak kriuk-kriuk banget kayak mentah di awal gitu ya. Jadi saya masukkanlah santan gitu. Jadi kalau di Padang mungkin seperti yang dicerita saya sebelumnya gitu ya. Santan kalau yang di Padang itu kami belinya santan yang sudah diperas gitu. Ada yang juga diperas, ada yang kita peras sendiri. Nah, kalau misalnya di Padang itu santannya itu misalnya kita beli santan itu 5.000 gitu ya. Terus dikasihlah santan 5.000 yang kentalnya yang sedikit, terus dikasih yang tidak kentalnya agak banyak gitu. Nah, jadi karena ini santannya ini sudah saya beli kemarin, jadi saya taruh dalam kulkas karena dalam planning saya mau bikin gulai. Jadi gitu
saya stok aja dulu santannya. Jadi kalau untuk bikin gulai ini, kata ibu saya gitu ya, kalau bikin gulai dan ingin kuahnya itu kental gitu ya, jadi masukkan dulu santan yang tidak kentalnya itu ke dalam gulai, kata beliau. Terus kalau misalnya udah mendidih gitu ya, terus barulah masukkan santan yang kentalnya itu supaya santannya tuh atau gulainya itu terasa lebih kental. Nah, setelah mulai agak sedikit berminyak gulainya, itu saya masukkan bawang putih bubuk ya, itu satu bungkus aja saya masukkan ke dalam gitu kan sampai itu mendidih. Nah, setelah gulainya itu mendidih, barulah saya masukkan potongan tahu yang kotak-kotak gitu ya. Tapi sebelum saya masukkan tahunya ke dalam gulai, itu tahunya saya goreng dulu gitu. Karena khawatirnya nanti kalau misalnya tahunya itu nggak digoreng, ketika dimasukkan ke dalam gulai itu tahunya hancur gitu ya. Jadi saya goreng dulu. Setelah saya goreng dan ketika gulainya sudah mulai mendidih, barulah saya masukkan tahunya karena memang tahunya sudah matang ya, jadi nggak perlu dimatangkan lagi dengan gulai yang belum mendidih. Nah, alhamdulillah sekarang gulai buncis kuning kami itu sudah matang gitu ya Bunda, dan alhamdulillah sudah siap untuk disajikan. Mudah-mudahan suami suka, anak sulung saya suka. Gimana Bunda, mudah-mudahan apa yang saya sharing tentang menu gulai buncis hari ini bisa memberikan sedikit inspirasi dalam membuat masakan ya Bunda. Jika Bunda ada saran, ada kritik, ada pertanyaan boleh tanyakan ke kami. Baik, ini tampilan hasil jadinya gulai buncis, gulai kuning gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.